kita sebagai orang tua harus waspada, menjemput anak-anak pada waktunya, pulang sekolah, memberi bekal, jangan mau disentuh ini, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kalau ada yang ajak jangan ikut dan seterusnya. Ini peranan orang tua yang sangat penting memang. Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Pojok Publik, Ruang Aspirasi, Ruang Solusi. Pemirsa, sepanjang tahun 2025, pemerintah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan dinamika sosial, khususnya terkait bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang dirilis menunjukkan angka kasus yang kemudian butuh untuk menjadi perhatian serius dan menuntut kehadiran kebijakan serta program-program yang lebih tepat sasaran. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian program-program strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam menangani kasus-kasus yang sebelumnya dan bagaimana kemudian akan melangkah di tahun 2026 ini. Dan untuk itu dan untuk membahas semua itu telah gabung bersama kami ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, ada Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga semua. Oke. Dek Suceng ya, panggil Dek aja ya. Panggil ya aja, Ibu. Bagaimana Oke. kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, walaupun Alhamdulillah. cuaca Iya. mendung ya, tetapi kita tetap semangat, apalagi Iya. menghadapi kasus-kasus di Betul. Kota Makassar. Harus semangatnya tinggi. Betul, harus tinggi ya, Ibu. Benar-benar. Oke, pertama kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di Pojok Publik kali ini. Sebelum kita membahas terkait bagaimana kemudian program-program strategis dari DP3A Kota Makassar, kita bahas dulu terkait kasus-kasus sebelumnya di tahun 2025, Ibu. Oke, jadi memang kalau kita melihat kasus di 2024, itu kasus kami adanya di angka 520, tetapi untuk 2024, tetapi untuk tahun 2025 ini kasus kami memang meningkat ya, Ada 1222, tetapi dari 3 sumber data. 3 sumber? Ya, karena 2024 kemarin adalah sumber data cuma 1 dari UPTD PPA. Kami punya UPTD PPA terkait bagaimana menyelesaikan kasus. Nah, kalau tahun 2025 ada 3 sumber, yaitu dari UPTD PPA sendiri, kemudian dari Puspaga, tempat konseling kami, dan juga dari shelter sekota Makassar, di mana ditempatkan di kelurahan. Dari 153 kami udah punya 103 shelter yang ada di Kota Makassar. Nah, dari kita lihat kalau dari UPTD PPA itu jumlah kasus kami 690, kemudian dari Puspaga sendiri 45 kasus, dan dari shelter 103 itu jumlahnya 487. Jadi untuk keseluruhan memang 1222 kasus. Oke, sebelumnya Ibu ya, tahun 2024 ini kan hanya ada 1 sumber dari dinas itu sendiri. Dan kemudian di tahun 2025 ini ada kan 3 sumber dari shelter, dari tempat konseling dan dinas itu sendiri, dan menunjukkan angka hingga 1222. Ini angka yang besar dan banyak sekali terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar. Dari kasus itu berapa persen yang sudah tertangani hingga tuntas, Ibu? Iya, kalau kita bicara kasus, seluruh kasus kita tangani, ya, baik apakah dia terregister, kemudian diberikan pendampingan, bagaimana psikolognya, bagaimana konseling dan seluruhnya. Tetapi dari tingginya kasus ini, makanya ada makna strategis dari data kami, yaitu pertama, tingginya kasus pada anak menegaskan urgensi penguatan pencegahan, perlindungan dan respon cepat. Ya, lintas sektor. Artinya UPTD PPA dan
DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak bisa bekerja sendiri. Semua ikut menangani kita, apakah dari Polrestabes, apakah dari NGO dan seluruhnya. Ini kami kolaborasi untuk penanganan kasus. Jadi kolaborasi antara UPTD, PPA, Puspaga dan shelter warga menjadi kunci dari sistem pelayanan kami. Data ini juga berfungsi sebagai rumusan, ya, sebagai rumusan kebijakan perencanaan program. Jadi dari sumber data ini kita bisa memilah apa yang kita akan lakukan, edukasi apa, sasarannya gimana. Jadi kita bisa mapping dari jumlah-jumlah kasus ini untuk selanjutnya. Jadi kesimpulannya ya memang berarti masyarakat sudah lebih berani untuk melapor, ya, karena kita lihat dulu ini dianggap sesuatu yang tabu, apalagi masalah seksual dan seluruhnya itu mereka takut. Tapi alhamdulillah mereka udah berani speak up. Artinya mereka udah berani menyampaikan bahwa saya mendapatkan kasus melalui call center dan seterusnya. Juga ada yang beberapa yang langsung datang ke UPTD PPA kami yang 24 jam bekerja. Oke, jadi dari banyaknya sekian kasus 1000 tadi menunjukkan juga sudah ada kesadaran masyarakat untuk melapor, ya? Iya, sangat. Dari banyaknya kasus yang terjadi tahun lalu, ada beberapa kasus nih yang banyak menjadi perhatian. Itu boleh dijelaskan yang mana-mana saja? Iya, kalau kita lihat dari jumlah kasus yang tertinggi adalah kasus terhadap anak-anak kita, baru kasus kekerasan terhadap perempuan. Kalau anak-anak kita ada dalam lingkungannya, dari sekolah, ada bullying, ada kekerasan seksual dan seterusnya. Dimana ini membuka mata hati kita bahwa kembali slogan jagai anak dari sel terkecil, dari keluarga terkecil. Tolong perhatikan anak kita, apalagi kita melihat medsos dari HP, ini harus hati-hati karena itu yang mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat lebih dari kasus-kasus yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Ya, keberaniannya itu muncul dari situ karena dia melihat, oh ternyata kalau begini nggak apa-apa. Jadi kalau ada laporan ini menjadikan efek jerah juga bahwa kami menangani korbannya, apalagi perlindungan anak. Tetapi untuk pelaku ini harus ada efek jerah, kan gitu ya. Jadi ya kalau kita ada kasus ya konseling semua, apakah korban, apakah pelaku, kita mau ngelihat ini kasus ada di mana dan ada kesimpulan dari hasil konseling kita untuk diserahkan ke pihak berwajib. Oke. Jadi memang konseling itu bukan hanya untuk korban, ya? Oh, bukan. Tapi juga memang untuk pelaku karena itu kita harus tahu, kita harus cari tahu, kita harus gali kenapa bisa terjadi, kan penyebabnya apa. Kemudian dari pelaku sendiri apa yang bisa menyebabkan sampai dia melakukan itu. Kok sampai hatinya anak sendiri misalnya kekerasan seksual dan seterusnya kan gitu. Jadi ada memang yang harus di stop. Nah untuk tahun 2026 ini apa sih sebenarnya fokus strategi utama dari DP3 Kota Makassar? Ya ini memang krusial banget dan kita harus sasaran harus ke seluruh Kota Makassar, nggak main-main. Kita punya sekolah SD itu 300-an lebih, kemudian SMP kita 50 lebih. Nah ini sasaran yang kita harus menyampaikan ke mereka, menyampaikan ke anak-anak kita, hati-hati ya, hati-hati, jangan mengikut-ikuti apa yang kita lihat selama ini. Jangan merasa saya harus lebih bisa dari dia. Contoh aja di sekolah jangan pakai HP. Karena ini yang menyebabkan viral-viral kan. Seorang guru diviralkan dari HP-nya misalnya kan, kesian gurunya. Jadi memang sekarang ini kita harus edukasi lebih dalam, baik ke anak-anak kita, ke sekolah dan seterusnya. Dan ini kita sementara jalankan supaya kasus kita semakin turun. Tapi tetap kita anggap ini adalah, kita harapkan masyarakat berani melapor gitu ya. Oke, terkait dengan pelaporan ya Ibu, banyak biasanya bagaimana kemudian jika ada korban yang ingin melaporkan kemudian kasus yang dialaminya atau ada indikasi kekerasan yang kemudian dia alami, ingin melaporkannya pada DP3A, bagaimana kemudian agar itu tidak, mereka tuh ingin kasus ini selesai secara aman, tidak dipublikasikan, itu seperti apa? Karena memang ada yang viral dulu baru melapor, ada yang melapor dulu baru viral, atau seperti apa Ibu? Harusnya begitu. Ya, apalagi kalau kasus korban adalah anak-anak, ini nggak boleh diviralkan karena untuk masa depannya. Ini kan ada rekam jejak nanti. Kasihan kalau ada foto, ada nama lengkap, itu nggak boleh. Karena apalagi kekerasan seksual ya, ini kita harus hati-hati. Anak-anak itu harus, namanya kita pelindungan anak, nggak boleh dong wartawan foto mukanya. Ini harus di blur dan sebagainya. Ini korban. Kalau pelaku silakan.
pelaku silakan diviralkan, nggak ada Betul. masalah, emang dia punya salah. Tetapi bagi korban nggak boleh, termasuk namanya tuh harus pakai inisial. Karena ini adalah menjadi rekam jejaknya dia. Suatu waktu dia mau menikah, pasti calon tidak mau karena ada rekam. Oh ternyata dia udah pernah diginiin. Dia ternyata ada rekam jejaknya dulu ada kekerasan seksual dan seterusnya yang sudah dilakukan oleh orang lain, begitu kan? Jadi ini memang kita harus hati-hati menyampaikan ke mereka. Saya malah pernah mendapatkan korban, saya sampaikan tolong ya nak, jangan sampai ada yang foto dan seterusnya. Dia bilang, ibu nggak apa-apa, saya kan supaya saya top, saya malah minta difoto gini. Aduh, gayanya. Saya bilang nggak boleh. Nanti dijelaskan baru dia sadar, oh nggak boleh ya karena ini menyangkut masa depannya dia. Jadi memang tantangan luar biasa, anak-anak harus dikasih pengertian, apalagi sekarang nggak ada lagi yang tidak pegang HP, ya, apalagi game online. Ini juga banyak yang terjerat di dalam situ. Oke, jadi intinya korban dilindungi, pelaku kita viralkan ya? Kalau ya, pelaku, biar ada efek jerah bagi pelaku. Betul, ada sanksi sosial juga ya Ibu? Namanya korban dia nggak tahu apa-apa dan dia tidak ingin dilakukan demikian kan. Itu harus kita lindungi. Kita juga punya rumah aman ya. Di Kota Makassar punya rumah aman sesuai jenis kelamin, rumah aman jenis laki-laki dan perempuan. Di sini kita nggak bisa sampaikan alamatnya karena disitulah kita tempatkan korban-korban yang perlu diamankan, baik dari sekolahnya, dari lingkungannya dan sebagainya. Setelah kasus selesai baru kita kembalikan ke rumah masing-masing. Oke, jadi ada rumah aman untuk perempuan, dibedakan ya Ibu? Beda, ada untuk gabung. perempuan. Nanti terjadi kasus lagi. Oke, ada berapa nih? Ada 2. Jadi satu rumah aman khusus jenis laki-laki dan satu untuk perempuan. Yang ada di rumah perempuan ini berapa, laki-laki berapa? Itu tergantung kasus. Jadi bervariasi. Ya, bervariasi. Kadang ada 3, kadang ada 5. Jadi tergantung kasus yang ada, itulah yang kita tempatkan. Tapi tidak semua kasus ditempatkan di rumah aman. Nanti memang dia butuh misalnya kasus viral misalnya ya. Terjadi kekerasan seksual misalnya di dalam rumahnya, ini kita harus amankan karena kalau dia kembali ke rumahnya nanti tidak aman. Nanti dia dapat kekerasan lagi, diancam lagi, kamu nggak boleh bicara begini bla bla bla. Termasuk kasus kemarin penculikan anak Bilqis kan, itu kan kasus yang penculikan pertama itu punya anak 2. Nah anaknya ini kita tetap amankan di rumah aman. Karena kalau dia di rumah kan ibunya udah dimasukkan ke polisi, Polres, bapaknya jauh. Jadi anak 2 ini yang kita tempatkan. Nah dari situ hasil asesmen kami, dia mengatakan bahwa ternyata 3 adiknya lagi udah dijual sama bapak, sama ibunya. Kan begini. Jadi asesmen jalan terus, didikan juga jalan terus kita di rumah. Ada persyaratan tertentu untuk memasuki ruang aman juga ya seperti. Iya, nggak semuanya kita. Nggak semua kasus ya. Oke, saya menangkap ini Ibu dari banyaknya kemudian kasus yang dijelaskan ini kan berbagai macam. Ada kemudian kasus kekerasan atau pelecehan yang terjadi ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di taman bermain. Jadi yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah di mana sebenarnya ruang aman itu ada untuk perempuan dan anak-anak. Nah sebenarnya kalau kita bicara karena hampir semua tempat ada tempat. Iya, karena kemungkinan itu akan tumbuh. Di mana ada space, ada kesempatan itu semua akan bisa terjadi. Dan ini yang mempengaruhi otaknya mereka nih berbuat yang enggak. Jadi kembali lagi jagai anak anak kita. Walaupun kita sama-sama jangan jauh-jauh ya, kita ke mall aja sedikit-sedikit ada pemberitahuan. Ditemukan seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Wah, orang tuanya asik memilih pakaian, memilih apa yang dia mau beli, lupa anaknya ada di mana kan. Jadi ini yang harus kita hati-hati, membawa anak-anak enggak gampang. Bagaimana namanya anak-anak lagi asik lihat mainan, dia ikutin orang lain yang dikira orang tuanya, dikira bapaknya, ini banyak kasusnya, ternyata bukan. Nah kalau orangnya baik, pasti dia lapor ke informasi. Kalau enggak gimana? Kesian anaknya orang. Betul. Ya jadi kembali lagi bagaimana kita sebagai orang tua harus waspada, menjemput anak-anak pada waktunya, pulang sekolah, memberi bekal, jangan mau disentuh ini tempat ini, tempat ini, tempat ini. Kalau ada yang ajak jangan ikut dan seterusnya. Ini peranan orang tua yang sangat penting memang. Ya. Peran penting keluarga di dalamnya. Sangat. Oke, dari banyaknya kemudian kasus, apa sih sebenarnya penyebab utama kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Itu didominasi dari apa? Media sosial kah Ibu atau apa? Kalau kita lihat ya dari medsos, kemudian medsos, dari HP ya, ini kasus Oxia dan sebagainya, di mana diviralkan, kasus apapun diviralkan. Kalau udah viral, ini yang susah diredam.
Iya. Ya, Iya. itu menjadi masalah besar lagi di kemudian. Apalagi kita nih tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana masa depan anak-anak kita bisa tertangani dengan baik, bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita tidak terjerat dari segala macam masalah yang dialaminya. Okay. Dan ini menjadi PR besar bagi kami, mengingat Makassar besar sekali jumlah penduduknya ya, juga. Jadi memang kita nggak bisa, DP3A nggak bisa bergerak sendiri, butuh bantuan, penanganan dan seterusnya, dan butuh kerjasama orang tuanya. Oke, butuh kolaborasi lintas sektor ya Ibu? Ya, kami punya UPTD PPA di Jalan Nikel 1 ya, di situ tempat pelaporan, di situ kita kasus dibahas, kemudian ada psikolog kami, ada konselor hukum, ada konselor psikolog. Nanti kalau kita butuh konseling diarahkan ke Puspaga. Oke, terima semua kasih. Gratis, ya, Mbak. Semuanya gratis. Semua gratis, tidak ada yang berbayar. Konseling juga tadi? Konseling juga gratis. Gratis ya. Di rumah dari tahap awal, gratis. Dari tahap awal dari sampai dia benar-benar dinyatakan sembuh itu semuanya gratis. Gratis. Ya, insya Allah. Oke, nah baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas kita kan udah bahas terkait banyak kasus ya tadi, penyebabnya dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana kemudian program-program strategis yang dihadirkan oleh DP3A. Tapi kita akan bahas setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami. Fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Persoalan yang menyentuh kesehatan, kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Memulai dari nol, jatuh, bangkit, dan berjuang. Sosok, figur, dan pemikirannya kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Figur hanya di Unas TV. Perjalanan yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menggerakkan. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Sebenarnya sih Pak yang mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan Unas rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin, menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Baik pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Pojok Publik bersama dengan Ibu Ita membahas
program-program strategis dari DP3A. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan keberadaan shelter yang sudah ada di 103 kelurahan yang ada di Kota Makassar. Latar belakang lahirnya adanya shelter-shelter ini dan fungsinya itu seperti apa, Ibu? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih. Jadi shelter ini adalah di mana dia lebih dekat dengan masyarakat, dengan warga ya. Jadi ditempatkan di kelurahan-kelurahan walaupun kita sampai saat ini terbentuk 103 shelter dari 153 kelurahan. Tapi shelter ini lahir, shelter warga namanya ya, shelter warga. Ini lahir dari kesadaran bahwa korban sering membutuhkan ruang aman yang terdekat. Jadi kalau ada kasus di wilayahnya, shelter ada di situ untuk jemput bola dengan cepat ya. Kemudian program ini memperkuat pastinya perlindungan di tingkat kelurahan ya. Artinya di mana ada kasus. Jadi kita juga punya grup WA terkait seluruh ketua shelter yang menyampaikan ada kasus, kita bantu arahkan kalau kasus masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan kan misalnya yang banyak ini kekerasan perempuan, artinya cekcok rumah tangga. Kalau masih bisa dimediasi, masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesai itu masalah. Kecuali kalau dia udah tingkat lebih tinggi, artinya dia butuh konseling, butuh apa itu diarahkan ke UPTD PPA. Jadi shelter warga ini jadi tempat penyelesaian yang lebih dekat ya Ibu dengan warga. Artinya warga itu tidak merasa sendirian di wilayahnya, ada shelter yang amankan dia. Jadi kalau ada kasus ada shelter yang lebih dekat dan ada dukungan sosial dari shelter kalau ada masalah di wilayah. Bagaimana kemudian memastikan shelter warga ini tidak hanya menjadi tempat singgah Ibu, tapi juga menjadi pendampingan psikologis khususnya bagi para korban? Iya, karena shelter warga kita ini udah terlatih. Ada pelatihan ya sebelumnya? Ada pelatihan dan terbentuknya itu dari musyawarah tingkat kelurahan kan gitu ya. Jadi dia dipilih hasil musyawarah, kemudian sudah terlatih, ada SOP yang diberikan, SOP-nya jelas kan kita harus arahkan bahwa kerahasiaan dari kasus ini harus terjaga. Jangan sampai takut melapor. Jangan sampai dia yang sebarin. Dia yang nyebarin gosipnya. Enggak ya, jadi itu udah udah dilatih. ditanamkan dari awal. Shelter itu bukan sekedar tempat singgah, tetapi ruang pemulihan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi yang pengelola shelter warga ini sih, apa sebenarnya kompetensi utama yang dibekalkan kepada mereka agar mampu menangani kasus-kasus secara tepat, Ibu? Iya, jadi ini dimulai dari keikhlasan dari mereka. Ya, keikhlasan dari mereka untuk menangani kasus-kasus yang ada di wilayahnya. Jadi sebenarnya stigma terbesar itu adalah rasa takut untuk melapor, kemudian rasa malu korban. Yang namanya korban dia malu untuk melapor. Ini ada pendekatan shelter kita, pendekatan terkecil. Jadi begitu dia dengar ada kasus, mereka akan ke rumahnya ya untuk pendekatan, mencoba mengajak ayo kita laporkan supaya kasus ini bisa selesai. Jadi dengan penjelasan supaya terjadi edukasi publik dan pendekatan empati. Ibu, shelter warga ini kan udah ada di 103 kelurahan Kota Makassar. Dari jumlah 153 kelurahan berarti masih ada 50 ya Ibu. Ini tantangan pembentukan shelter ini seperti apa dan target tahun 2026 ini akan ada berapa lagi? Kalau untuk tantangan kita di 2026 itu insya Allah terbentuk 10 shelter 10 lagi. ya, jadi 113. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa 50 shelter ini tidak tertangani. Jadi kalau ada kasus di tempat wilayah kelurahan yang belum ada shelternya tetap dihandle oleh shelter yang ada di wilayah terdekat dari kelurahan itu atau langsung ke kami. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menangani kasus-kasus yang ada di Kota Makassar. Selama dia laporkan, insya Allah kita tindak lanjuti. Kecuali kalau nggak melapor. Jadi bagi kelurahan yang belum memiliki shelter ya tidak usah khawatir karena kalau misalnya ada indikasi kekerasan yang terjadi di kelurahan tersebut bisa melapor pada shelter warga yang terdekat. Dan memang shelter warga ini disediakan sebagai ruang aman juga ya. Iya benar. Untuk sementara. Ruang aman sementara untuk melaporkan kasusnya untuk mediasi musyawarah seperti itu ya Ibu. Jadi secara kekeluargaan dulu bisa diselesaikan musyawarah. Kalau biasanya sih cekcok antara suami istri ini bisa selesai, yang tidak harus ke ranah hukum gitu ya.
Iya. Oke, nah selanjutnya ini Ibu, dalam penanganan kasus kekerasan, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh DP3A? Apakah stigma atau ketakutan para korban untuk melapor atau keterbatasan dukungan lingkungan? Tapi kalau dukungan lingkungan udah ada shelter warga juga sih. Iya. Sebenarnya tantangannya itu apa? Apakah stigma itu apa? Ya, jadi pastinya kita dapat bantuan juga dari RT RW ya. Iya, pasti. Untuk mendukung kegiatan kita, mendukung program kita, Iya. bagaimana menjadikan aman, kondisi aman di dalam lingkungannya. Jadi memang yang terbesar ini masih stigma, rasa takut dan rasa malu korban untuk melapor. Jadi makanya shelter itu yang bergerak apabila mendengar sesuatu, mereka mengadakan pendekatan secara kekeluargaan untuk supaya mereka berani untuk melapor, untuk diselesaikan permasalahannya, pasti gitu. Oke, jadi masih pada stigma, rasa takut dan rasa Iya, malu ya korban. Oke, terkait DP3A juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi. Pasti. Oke, Nah, boleh dijelaskan? Iya, jadi edukasi, kalau ada kasus ya tetap kita edukasi. Ada pertemuan dimanapun, kami bangga sekali kalau ada undangan misalnya menghadiri kegiatan. Disitulah tempat kami untuk edukasi, menyampaikan kasus-kasus yang ada, bagaimana contoh soal hati-hati dengan anak kita perempuan di dalam kamar dengan teman sesama perempuan belum tentu aman. Kita kan sekarang pikir yang penting jangan sampai sama laki-laki ya, karena itu bisa mengakibatkan hamil. Tetapi kalau sama perempuan kita juga hati-hati karena sekarang LGBT bahaya. Ya, suka sesama jenis. Dan itu sudah ada beberapa kasus, tapi kita akan berupaya terus untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Oke, nah terkait dengan program edukasi ini ya Iya. Ibu, bagaimana kemudian DP3A mendorong keberanian korban atau keluarga untuk melapor tanpa rasa takut dan rasa malu? Iya, pastinya harus begitu. Jadi kita juga punya program Sapa Mulia, ya. Sapa Mulia ini sahabat perempuan dan anak mulia. Ya, ini program edukasi yang menanamkan nilai pengasuhan. Oke. Nilai pengasuhan positif, relasi setara dan pencegahan kekerasan. Nah, program ini terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan bukan aib, melainkan masalah bersama yang harus dihentikan. Kekerasan bukan aib Bukan ya? aib. Justru masalah yang harus Harus diselesaikan. diselesaikan. Kalau kita anggap aib, tidak akan selesai. Malah dia rasa takut untuk melapor. Iya. Oke, nah Makassar juga dikenal sebagai dengan pembentukan Forum Anak Makassar, Ibu. Oke, ya. Oke, hingga bahkan sampai tingkat kelurahan saya lihat. Benar. Mengapa DP3A menempatkan anak sebagai pelopor dan pelapor? Pasti itu karena kita punya Forum Anak Makassar, itu FAM, kita namain FAM ya. Itu sekretariatnya ada di UPTD kami, UPTD PPA Nikel 1 itu di lantai 2. Mereka punya terorganisir, kemudian terbentuk tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Mereka ini ada di sekolah-sekolah, mereka ini ada di wilayah, di lokasi dimanapun. Karena apa? Anak-anak bicara sesama teman itu lebih diterima daripada kita yang bicara kepada anak-anak. Kita dianggap menggurui dan seterusnya. Nah, ini mereka ada di sekolah, ada di lingkungannya, ada di lorong, ada di mana yang bisa menyampaikan sebagai pelopor dan mengajarkan ke teman-temannya, kamu harus pelapor juga. Ada masalah, ada yang kau lihat, silakan dilapor. Dan saya jempol sekali sama mereka. Boleh dilihat di IG, ya, IG FAM itu luar biasa edukasinya mereka. Betul. Kadang saya pikir, waduh hebat sekali. Kemarin saja di tahun lalu mereka buat lomba membuat video pendek terkait kasus Oksea. Nah, saya kagum banget, aduh ini anak-anak sekarang lincah sekali, pintar sekali. Karena dengan cara itu anak-anak sekarang lebih menerima daripada kita ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak mau didengar kita ya. Tapi kalau sesama teman ya, termasuk mereka juga terbentuk Forum Anak Disabilitas. Jadi ada kasus disabilitas, mereka lah yang bergerak di sini. Oke, jadi memang luar biasa sekali ya program-program strategis dari DP3A Kota Makassar, dan salah satu juga program Jagai Anakta yang berhasil mengantarkan Makassar meraih predikat Kota Layak Anak. Banyak selamat untuk DP3A, Ibu. Ya, tapi masih ada tantangan ini karena kita 3 tahun berturut-turut sebagai KLA Kota Layak Anak Nindya, kita masih berusaha menjadi kota layak utama. Dan ini sangat berat, tapi mohon doanya kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan Kota Makassar adalah yang terbaik
Menciptakan ruang aman bagi perempuan dan dan anak-anak. anak, karena biar bagaimana yang namanya perempuan banyak sekali yang bisa menimbulkan masalah-masalah, ya banyak sekali, apalagi anak-anak kita pikir kita sebagai orang tua sudah maksimal, tapi ternyata ada space yang menyebabkan anak kita keluar dari jalurnya yang mungkin kita tidak sadari. Oke, baik Ibu. Oke, untuk menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini, boleh disampaikan pesan Ibu kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga perempuan dan juga anak-anak, serta tidak ragu untuk melapor jika ditemukan adanya indikasi kekerasan. Ya, pastinya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi pesan kami kepada masyarakat Makassar yaitu perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Jangan takut melapor, jangan diam jika melihat kekerasan. Bersama kita wujudkan Makassar yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita atas closing statement yang sudah diberikan dan himbauan juga kepada masyarakat tentunya. Pemirsa, dari perbincangan kita kali ini jelas bahwa penanganan perempuan dan anak di Kota Makassar tidak hanya bisa dilaksanakan oleh DP3A saja, tapi benar-benar dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Bahkan bisa dimulai dari keluarga itu sendiri ya Ibu. Oke, kemudian program-program strategis yang sudah dijelaskan Ibu Ita tadi menunjukkan komitmen nyata dari Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang ramah bagi perempuan dan anak. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melapor, saling menjaga dan berani peduli ketika melihat atau mengalami indikasi kekerasan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ita kami ucapkan atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi bersama. Ya, terima kasih juga buat Unas TV yang sudah mengundang kami. Kami sangat berterima kasih karena edukasi kami bisa tersampaikan, juga pesan-pesan kami bisa tersampaikan kepada masyarakat Kota Makassar. Oke, semoga terwujud ya ke depannya Kota Makassar yang layak bagi perempuan dan anak. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga kepada pemirsa Unas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Pojok Publik. Dan untuk itu pemirsa, saya Zahra Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Pojok Publik berikutnya. Ruang aspirasi, ruang solusi.